Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Kapolresta Pontianak kepada Bapak Kombes Pol Endang Tri Purwanto SIK MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Pontianak, Bapak Kiai Jamaluddin SPD. Beliaulah yang langsung mengundang saya pada saat saya bersilaturahmi dalam rangka bertemu dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi saya sangat menghormati beliau dan saya hadir memenuhi janji saya untuk hadir di pondok pesantren ini. Izin Pak Kiai. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, para alim dan para asatidz, narasumber yang kita muliakan, Syekh Hasim Ahmad Masal dari Kairo, dan tentunya Ustadz Bahri Setiawan, MPD, yang mungkin nanti akan memberikan tausiah, serta tak lupa para santri dan jamaah Pondok Pesantren Matlaul Anwar Pontianak yang saya banggakan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Matlaul Anwar Pontianak atas undangan dan terselenggaranya kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kegiatan keagamaan seperti ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter umat, khususnya generasi muda yang berakhlak mulia dan cinta kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj bukan hanya peristiwa perjalanan luar biasa Rasulullah SAW, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, moral dan sosial yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Salah satu hikmah utama yaitu perintah sholat yang mengajarkan kita tentang kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, serta pengendalian diri. Nilai-nilai inilah yang sejatinya menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai aparat kepolisian, kami menyadari bahwa tugas menjaga Kamtibmas tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama, pondok pesantren, tokoh agama, dan para santri sebagai generasi penerus bangsa. Pesantren tentunya memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin, menumbuhkan sikap toleran, cinta damai, serta menjauhkan umat dari paham-paham radikal, kekerasan, dan provokasi yang dapat merusak persatuan. Melalui momentum Isra wal Mi'raj ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, menolak segala bentuk kekerasan, hoaks, dan ujaran kebencian, menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Kami dari Polresta Pontianak membuka diri untuk terus berkolaborasi dengan pondok pesantren dan seluruh komponen umat dalam upaya pembinaan masyarakat, khususnya generasi muda, agar terhindar dari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta pengaruh negatif perkembangan teknologi dan media sosial. Hadirin yang saya muliakan, akhir kata saya berharap peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperkuat kepedulian kita terhadap keamanan dan ketertiban di kota Pontianak yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian sesuai dengan peran masing-masing. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua.
Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man tabi'ah. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Yayasan Matul Anwar Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Matul Anwar Bapak Kiai Haji Jamaluddin Sarjana Pendidikan, yang saya hormati para penceramah kita malam hari ini. Yang pertama Syekh Asim Ahmad, kemudian yang kedua Al-Ustaz Bahri Setiawan Magister Pendidikan, kemudian yang kami hormati Kapolresta Kota Pontianak beserta rombongan, yang saya muliakan Kepala Madrasah Aliyah Matul Anwar, yang saya hormati, saya muliakan Kepala Madrasah Sanawiyah Matul Anwar, Bapak Ibu guru semua, para ustaz, para kiai, santriwati, santriwan, serta hadirin yang berbahagia. Kemudian yang saya memuliakan sahabat saya Kepala Minpat Kota Pontianak, ini sama-sama hadir. Yang pertama tentu atas nama Kantor Kemenak Kota Pontianak mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kegiatan yang kita laksanakan ini insyaallah menghadirkan keberkahan, kemudian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu kami juga berbangga sudah diundang. Ini kegiatan baik sekali. Tentu kegiatan ini adalah kegiatan yang senantiasa dilaksanakan oleh pendahulu kita. Hari ini kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para ulama masa lalu. Semoga apa yang kita ikut ini senantiasa menjadikan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu kami ingin menyampaikan pesan-pesan. Yang pertama, pesan kami sampaikan kepada pengurus Matul Anwar yang luar biasa. Pendidikan yang dilaksanakan dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah, ada juga pondok tahfiz. Mudah-mudahan ke depan ada perguruan tinggi yang ada didirikan oleh Matul Anwar Kalimantan Barat, sehingga anak-anak kita tamat SMA Matul Anwar atau madrasah aliyah terus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, kami sampaikan juga pesan kepada anak-anak, mari kita bersama-sama senantiasa belajar dengan baik. Ini adalah tempat yang paling berkah, tempat majelis taklim, tempat kita belajar. Semoga adik-adik semua datang di sini senantiasa dijadikan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini ingin saya sampaikan pantun. Kuda yang mana yang Tuhan senangi? Cakep. Kuda yang putih di dalam kandang. Cakep. Seluruh kiai pimpinan pondok pesantren yang kami ta'zimi, Cakep. yang sudah mengundang kami untuk datang. Bagaimana menggoreng lada? Cakep. Ambil minyaknya, tuangkan. Cakep. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga senantiasa mendapat keberkatan. Kucing kurus mandi di papan. Cakep. Papan dibeli di Sungai Raya. Semoga kita mendapat keberkatan dan senantiasa mendapat berkah.
Bapak Ibu hadirin para santri yang saya hormati, yang terakhir mari kita bersama-sama berdoa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita. Kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan insyaallah nanti menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yakni tausiah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan diisi oleh Syekh Hasim Ahmad Mas'al. Dalam hal ini yang akan diterjemahkan oleh Al-Mukarram Ustadz Miftah Farid Ridha. Dengan penuh hormat kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatan wa salaman ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi وعمل بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكبالة كومنتريان أقامة. بارك الله سبحانه وتعالى في عمره ورزقه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. كما أرحب بجميع الأساتذة والمدرسون والمدرسات، كما أرحب كذلك أيضا بالطلاب والطالبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari kiamat. Pertama, beliau menyampaikan salam penghormatan khususnya kepada Kepala Kementerian Agama. Beliau mendoakan semoga beliau diberkahi, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan juga beliau menyampaikan kata sambutan penghormatan kepada seluruh dewan guru, asatid wal ustadzat, dan juga kepada seluruh santriwan dan santriwati, dan berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi timbangan kebaikan nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. نحن في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، ليلة مباركة، حينما نحتفل برحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لست بصدد ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسرد أحداث القصة، فالجميع يعرفها، إنما نحن في هذه الليلة المباركة سنأخذ العبرة والعظة والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج. Kita malam hari ini berada di malam Jumat, malam yang penuh dengan keberkahan, dan malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak akan menceritakan tentang Isra Mi'raj karena insyaallah semuanya sudah tahu, pernah mendengar ceritanya, tapi kita akan mengambil beberapa pelajaran-pelajaran yang ada dalam peristiwa ini. أول درس نتعلمه من رحلة الإسراء والمعراج
هو الالتزام بالأخلاق الطيبة والتعامل الحسن مع جميع الناس، مع الكبير ومع الصغير، مع الرجل ومع المرأة، مع المسلم ومع غير المسلم. Pelajaran pertama yang akan kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu adalah hendaknya menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama manusia, baik yang muda ataupun kepada yang tua, baik kepada laki-laki ataupun perempuan, baik akhlak kepada muslim ataupun kepada non-muslim. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. Kita punya panutan yang baik dalam akhlaknya, menjadi panutan yang terbaik untuk kita semua, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، الأخلاق المباركة، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا، ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لنفسه قط. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Di antara akhlak beliau, Nabi Muhammad itu tidak pernah marah sama sekali. Saat beliau dalam hidupnya, beliau tidak pernah marah. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على السيدة عائشة زوجته، دخل النبي البيت ذات يوم فوجد السيدة عائشة تضع يدها على رأسها، يعني ساكت كبالة، السيدة عائشة ساكت كبالة، وتضع يدها على رأسها فسين السيدة عائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما بك؟ قالت: يا رسول الله فسن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على رأسه هو وقال: بل أنا فسنج أنا يا عائشة. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri beliau. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad melihat Sayyidah Aisyah sedang memegang kepala beliau, dan beliau mengatakan kepada Rasulullah yang saat itu masuk, Rasulullah bertanya, ada apa ya wahai Aisyah, apa yang menimpamu? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, saya pusing ya Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah pun duduk di samping beliau, dan Nabi Muhammad pun memegang kepala beliau juga, dan beliau mengatakan, saya juga pusing ya Aisyah. هكذا كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. النبي صلى الله عليه وسلم كان متسامحا. Itulah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kisah dari sahabat Nabi Muhammad, yaitu yang bernama Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku berkhidmah, aku melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah selama 10 tahun, dan tidak pernah aku dengar Nabi Muhammad bertanya, kenapa kau lakukan itu ketika aku melakukan sesuatu, atau kenapa kamu tidak melakukan itu ketika aku tidak melakukan sesuatu. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالإسلام دين التسامح، دين التسامح، دين التعايش السلمي والعمل الصالح بين الناس والمعاملة الطيبة بين الناس جميعا. هذا هو أساس الدين الإسلامي. Dan itu bagaimana sikap penuh maafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan agama kita, agama Islam adalah agama penuh dengan toleransi, penuh dengan rasa maaf, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. حينما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد إيذاء بإيذاء أو شتما بشتم، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متسامحا متعاطفا رحيما مع الكبير ومع الصغير.
Dan di dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapat gangguan dari kafir Quraisy, tidak pernah sekalipun ada datang riwayat yang mengatakan Nabi itu membalas gangguan dengan gangguan, tapi Nabi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat. ولذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعجزة الإسراء والمعراج لما صبر وتسامح وتعاطف وعامل الناس معاملة طيبة بأخلاق كريمة، من الله سبحانه وتعالى عليه بمعجزة الإسراء والمعراج. Oleh sebab itulah, sebab kesabaran Nabi, kasih sayang Nabi, ya, maafnya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah sebuah mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى مكان لم يصعد إليه إنس ولا جن ولا ملك مقرب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dinaikkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama, terus menembus langit-langit dan sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada tempat yang tidak pernah terjamah oleh siapapun, baik para nabi siapapun dan malaikat manapun tidak pernah menjamah tempat tersebut. Kemudian itu adalah sebagai menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. حينما طلب سيدنا موسى عليه السلام أن يرى ربه قال ربه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل طور سيناء في مصر، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لم يرى ربه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له اخلعن عليك. حينما أراد أن يتكلم سيدنا موسى عليه السلام مع الله وهو في الأرض قال له الله سبحانه وتعالى اخلعن عليك. وحينما رفع الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى لم يقل له اخلعن عليك وهو في السماء. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada Nabi Musa, diperintah Nabi Musa untuk melihat ke arah gunung. Maka Allah Subhanahu wa taala bertajalli memperlihatkan kepada gunung, dan akhirnya gunung tersebut menjadi pecah. Dan di saat itu Nabi Musa alaihissalam pingsan. Nabi Musa tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Nabi Musa untuk melepas kedua sendalnya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diperintah untuk naik bersama dengan sendal-sendalnya. Ini bentuk kemuliaan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya murid, ya. Saya mau jawab. Siap-siap. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulih رحلة الإسراء والمعراج. ما هي الهدية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Paham tak? Faham. Paham. Apa? Beliau minta Allah jawaban. Subhanahu wa ta'ala untuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu ulih. Ada. Paham tak? Ulih, paham tak? Hadiah, oleh-oleh. Oleh-oleh apa yang didapat oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj? As-salah. بنتر مريد. هذه هي هدية. الصلاة هي هدية الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. Itulah hadiah oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj
untuk Nabi Muhammad dan juga umatnya, yaitu adalah salat. الصلاة 5 مرات في اليوم لتكون معراجا للمؤمن كل يوم يصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم. Salat ini adalah dilakukan 5 kali dalam sehari, merupakan mi'rajnya bagi para mukmin, yang dimana kita melakukan mi'raj setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat ini. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fil Qur'an al-Karim fi surati Maryam, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا بئر في جهنم بعيد قعر. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. Mereka meninggalkan generasi-generasi yang melalaikan salat, sehingga mereka pun dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jurang api neraka. قال العلماء في تفسيرهم لهذه الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال العلماء معنى إضاعة الصلاة أي تأخيرها عن وقتها، فمن أخر الصلاة عن وقتها فقد أضاع الصلاة. Maka para mufassir, para ulama tafsir menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan adha'us shalah, orang-orang yang idaatus shalah, melalaikan salat itu adalah mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Maka orang-orang yang salat di luar waktunya itulah yang dikatakan orang-orang yang melalaikan salatnya. Al-Quran قال ماذا؟ فسوف يلقون غي، يعني من أخر الصلاة عن وقتها سوف يلقون غي. العلماء قالوا غي هو بئر في جهنم بعيد قعره. لمن أخر الصلاة عن وقتها، فما بالك بمن ضيع الصلاة ولم يصلي. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan generasi-generasi yang mereka melalaikan salat, artinya mengakhirkan salat di luar waktunya. Mereka salat tapi di luar waktunya, maka dia akan dilemparkan ke dalam jurang neraka yang dalam. Ini adalah nasib orang-orang yang melalaikan salat, yang salat tapi di akhir dikeluar dari waktunya. Maka bagaimana nasib orang-orang yang tidak salat sama sekali? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Mudiru hadzal ma'had al-maimun al-ma'had Matla'ul Anwar Kiai Haji Jamaluddin hafizahullahu wa ra'ah wa katsarallahu amthalah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan Syekh Asim Ahmad Ghazi Al-Misri. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Saya agak terkejut gak beliau ni bisa bahasa Indonesia. Saya bilang ahlan wa sahlan, beliau bilang apa kabar. Masya Allah. Saya kira tadi mau ceramah pakai bahasa Indonesia ya Syekh. Ya, Masya Allah. Ya, kita doakan beliau dan segenap para asatidzah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dimasukkan di dalam ucapan sebagian ulama, di mana ba'dul ulama mengatakan idza aradta an ta'rifa qadra rajulin indallah fandur fi ayyi syai'in ista'malahu Allah fi hayatih. Kalau kita ingin
melihat kedudukan seseorang di sisi Allah itu derajatnya tinggi apa tidak tinggi, dekat apa tidak dekat sama Allah, maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kehidupan beliau-beliau ini dalam kesehariannya. Maka alhamdulillah kita lihat para asatidzah ini kesehariannya insyaallah baik-baik semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para tulabul ilm, para santri dan santriwati yang cukup kemuliaan bagi antum semuanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Allah itu kalau menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Tapi ingat, bukan berarti mereka yang di luar, ada anak yang tak mampu masuk untuk pondok pesantren, mereka tak bisa belajar, mereka tak baik, enggak. Maka tetap mereka baik. Akan tetapi antum ini masuk yang mana? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baijuri dalam kitab Hasyatul Baijuri. Kata Imam Baijuri, beliau menyebutkan bahawa khairan man yuridillah bihi khairan, yakni khairan kamilan. Maka kebaikan yang dimaksudkan oleh Rasulullah kepada orang yang menuntut ilmu adalah kebaikan yang sempurna. Kalau di luar ada anak dia tak bisa belajar. Kenapa tak bisa belajar? Karena sebab sibuk untuk membantu orang tuanya, tak mampu biayanya. Maka mereka bukan tak baik, mereka baik. Akan tetapi kebaikan yang ada pada kalian itu adalah kebaikan yang sempurna. Oleh karena itu kita sering mendengar Guru Al-Faqir Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, setiap kali ada murid baru datang ke pondok, maka beliau selalu mengatakan seperti ini, Ushkurullah ala ni'mati talabil ilm, fakam minas syababi fil kharij akthar minkum malan wa azka minkum, walakin ma qadhafa Allah fi qulubihim mahabbatal ilm. Man alladhi ab'ada mahabbatal ilm fi qalbi hadha wa man alladhi qadhafa mahabbatal ilm fi qalbi hadha? Allah. Kata beliau mengatakan, bersyukurlah bagi kalian yang Allah berikan kesempatan untuk belajar ilmu agama, karena berapa banyak orang yang di luar sana, antum, anak-anak muda yang seumur antum, mereka lebih cerdas pasti banyak, mereka lebih pintar pasti banyak. Akan tetapi bedanya antum sama mereka, Allah tidak meletakkan kecintaan ilmu agama kepada mereka. Tapi antum Allah letakkan pintu agama, cinta kepada ilmu agama, maka Allah pilih antum sebagai tulabul ilm. Makanya wajar kalau An-Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, sebagaimana dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah, As-Sayyid Al-Habib Alawi bin Ahmad As-Saggaf menyebutkan hadis Nabi, kata beliau, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu an yatlubal ilmu falam yatlub. Kata Rasulullah, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat, ingat-ingat nih, orang yang paling menyesal kata Rasulullah pada hari kiamat, ingat, bukan mereka yang kaya yang banyak duit yang tak sedekah, bukan mereka orang yang istilahnya banyak duit tak melaksanakan ibadah haji, bukan. Maka ketahuilah kata Rasulullah, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk belajar ilmu agama, tapi dia tak mau belajar ilmu agama. Maka syukuri nikmat yang seperti ini, karena tak semua orang mendapatkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barakah ini, tempat yang penuh barakah ini. Maka ketahuilah, tempat yang baik-baik kayak gini ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah dengan amal baik yang kita lakukan. Jangan takut ketika kita mondok malam-malam kita bangun, kita bersihkan WC yang kotor tuh. Jangan takut kalau misalnya malam-malam ketika kita tahajud sendiri tak ada yang lihat, kita ajak salat. Jangan takut bahwa tidak akan dicatat oleh Allah. Hendak, itu pasti akan dicatat oleh Allah. Maka ketahuilah, tempat yang baik yang kita duduk di situ nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, berfirman yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bumi tempat akan bersaksi di hadapan Allah dengan amal baik yang kita lakukan. Makanya termasuk yang disunnahkan
dalam kitabul fiqh, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah misalnya, disunnahkan kalau seandainya kita habis solat dalam satu tempat, kalau mau solat lain, sunnah untuk pindah. Sunnah untuk pindah. Misalnya solat maghrib di sini, maka setelah solat maghrib di sini, kalau mau solat ba'diyatul maghrib, jangan di situ lagi, pindah ke tempat, cari tempat lain. Kenapa? Karena kata ulama, semakin banyak tempat kita beribadah di atas permukaan bumi, maka semakin banyaklah tempat yang akan bersaksi di hadapan Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dan bagi mereka yang masih muda-muda, yang masih sehat-sehat, semangat untuk hadir majelis ilmu, semangat untuk sholat jamaah, semangat untuk hadir kayak maulid Isra Mi'raj. Maka ketahuilah, kita ini nanti suatu saat pasti akan tua tak? Kita muda terus kayak gini? Enggak, pasti suatu saat kita akan tua. Dan ingat, pasti suatu saat kita ini tak mungkin sehat terus. Kita bukan Fir'aun. Kalau Fir'aun tak ada sakitnya dia, pasti ada sakitnya. Maka An-Nabi SAW telah mengajarkan, kalau kita pingin di masa tua kita, di masa sakit kita masih dicatat oleh Allah termasuk orang yang belajar ilmu agama, masih dicatat oleh Allah termasuk orang yang sholat jamaah, masih dicatat oleh Allah termasuk orang yang hadir majelis Isra wal Mi'raj atau majelis Maulid sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dicatat mendapatkan pahala seperti itu, walaupun kita di rumah sakit tak bisa bergerak, walaupun kita di rumah sudah tua tapi pingin untuk mendapatkan pahala solat jamaah, maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Kemudian wa amilus solihat. Apa amilus solihat itu? Yang mengamalkan amal soleh. Salat amal soleh tak? Amal soleh. Hadir majelis ilmu amal soleh. Hadir majelis ta'lim amal soleh. Yang seperti itu, kalau kita lakukan masih mudanya, kalau kita lakukan masih sehatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus-putus, tetap Allah catat. Jadi suatu saat kalau misalnya kita dah tua dah, jangankan mau ke masjid, jangankan mau hadir majlis ilmu, mau ke musola jak susah, mau bergerak jak susah, mau ke WC jak susah. Tapi ingat, walaupun kita tak solat di masjid, walaupun kita tak hadir majlis ilmu, kalau masih mudanya, kalau masih sehatnya, rajin melakukan hal-hal seperti itu, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang sholat jamaah walaupun tak sholat jamaah. Dicatat oleh Allah yang hadir majelis ilmu walaupun tak hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena kata ulama gini, yang bikin orang itu tua siapa? Allah. Yang bikin orang itu sakit siapa? Allah tahu kalau orang ini muda dia akan ke masjid. Allah tahu kalau orang tua ini sehat dia bakal ke masjid. Makanya tetap Allah catat termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pahala sholat jamaah ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini termasuk golongan orang-orang yang dicatat oleh Allah pahala selama kita masih mudanya atau nanti sudah tua. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, nama kitabnya Al-Anwar al-Bahiyah fil Isra wal Mi'raj li khairil bariyah. Nah, dalam kitab tersebut beliau membahas beberapa hal penting yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW. Adapun makna Al-Isra wal Mi'raj kita sudah tahu. Al-Isra dari kalimat asra. Asra itu perjalanan di waktu malam. Al-Mi'raj yakni araja ya'ruju, naiknya Nabi SAW ke tempat yang tak ada batasannya, ila sidratil muntaha. Berarti Al-Isra wal Mi'raj perjalanan di waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian naiknya Nabi SAW ke atas langit sana, itu dinamakan Al-Mi'raj. Jadi itu arti Al-Isra wal Mi'raj. Abu Yazid Muhammad dalam kitab tersebut menyebutkan ada beberapa kejadian penting yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW ketika melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj. Kita sebutkan sebagian ya, karena anda lihat nih
para santri dan santriwati dan nule-nule kemana-mana semuanya dah. Ya, kayaknya udah malam dah. Aku minta waktu sebentar ya. Jadi yang pertama yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW ketika melaksanakan Al-Isra wal Mi'raj, Nabi SAW yajidu raihatan thayyibah. Beliau mencium bau yang begitu wangi, yang begitu enak. Maka subhanallah, Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah?" Bau apa ni kok enak betul? Tak pernah aku cium bau ini. Maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha raihatu masyitah wa auladiha wa zawjiha." Ini wahai Rasulullah adalah bau wangi yang keluar dari tubuh perempuan solehah yang bernama Masyitah dan kedua anaknya, kemudian bersamaan dengan suaminya. Maka kok bisa terjadi perempuan dibakar sehingga mengeluarkan raihah thayyibah? Maka asal muasalnya Masyitah itu hidup di zaman siapa? Hidup di zaman Fir'aun. Beliau Masyitah itu perempuan yang disewa atau dipekerjakan oleh Fir'aun untuk mengurusi anak-anak Fir'aun. Makanya sering dikenal Masyitah binta Fir'aun. Padahal bukan anaknya, tapi beliau yang ngurus anaknya, anak-anak Fir'aun, putri-putri Fir'aun. Ada tugas daripada Masyitah. Pernah Masyitah ini muslimah. Dia seorang perempuan muslimah, suaminya muslim. Maka suatu hari ketika beliau itu menyisir rambut daripada salah satu putrinya Fir'aun, maka yang namanya putri sisir itu jatuh ke bawah. Ketika jatuh itulah yang namanya Masyitah ketika ngambil dibilang Bismillah. Bukan Bismi Fir'aun, tapi Bismillah. Ketika diambil dengan perkataan Bismillah, anaknya Fir'aun, "Ya Masyitah, hal hunaka ilahun ghairu Fir'aun, ghairu abi?" Wahai Masyitah, ada ke Tuhan selain bapak aku? Kan bapak dia Tuhan. Fir'aun disembah sama orang. Maka kata Masyitah, "Na'am." Faham? Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu Fir'aun. Allah itu Tuhannya aku dan Tuhannya kau, sekaligus Tuhannya abahnya kau Fir'aun. Maka kata anak tersebut, "Wahai Masyitah, kalau kau tidak kembali menyembah kepada ayahku, maka akan aku kasih tahu sama bapak aku." Maka apa kata Masyitah? Kasih tahulah. Tak apa, bilang ya sama bapak kau Fir'aun, bilang. Maka ketika disampaikan, alangkah marahnya Fir'aun. Kemudian kata Fir'aun, "Wahai Masyitah, kembalilah engkau menyembah kepada aku, jangan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Tetap Masyitah dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Maka caranya Fir'aun, kejamnya Fir'aun. Maka Fir'aun itu memerintahkan pasukannya untuk menyediakan kuali dangdang yang besar, diisi minyak di dalamnya, kemudian dibakar api sebesar-besarnya sampai minyak itu mendidih. Maka apa kata Fir'aun? "Wahai Masyitah, kalau kau tak kembali menyembah kepada aku, maka akan aku masukkan satu persatu dari keluargamu untuk masuk ke dalam api ini." Maka yang pertama kali sang suami mengatakan, "Aku tetap akan beriman kepada Allah." Maka dimasukkanlah yang namanya suami tersebut ke dalam minyak yang begitu panas, sehingga mati di dalamnya. Maka goyah iman Masyitah hendak. Kemudian Fir'aun memerintahkan anak laki-laki yang paling tua, maka dimasukkan di hadapannya. Goyah imannya Masyitah hendak. Tapi ketika hendak dimasukkan anak bayi yang masih kecil, yang masih menyusui, yang tak ada dosanya, ketika itulah ada dalam hati Masyitah untuk kembali menyembah yang namanya Fir'aun atas dasar keterpaksaan. Akan tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada anak Sayyidatuna Masyitah, bahwa anak yang masih bayi, yang masih kecil, yang tak bisa untuk berbicara, masih menyusui, maka Allah berikan kemampuan untuk berbicara. Maka kata sang anak, sang bayi tersebut mengatakan, "Ya ummah, la takhafi innaki alal haq." Qai, kata anak tersebut, kata bayi tersebut, "Wahai ummah, loncat ya, bawa aku tak apa." Kenapa? Tak perlu takut, karena saat ini engkau dalam keadaan benar, jangan takut. Maka masuklah Masyitah berserta putrinya, berserta anak yang laki-laki ke dalam tempat tersebut. Maka kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum jasad mereka menyentuh ke dalam
panas, minyak yang begitu panas, Allah telah cabut nyawanya mereka terlebih dahulu sehingga mereka tidak merasakan kesakitan. Maka jasad yang terbakar, jasad yang dimasak dalam panci yang begitu besar, itulah mengakibatkan keluarlah bau yang begitu wangi yang Allah abadikan sampai terjadilah Al-Isra wal Mi'raj sehingga dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang kedua yang Allah tampakkan, kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang, dan memang paling banyak perempuan. Mereka tu ada hidangan yang enak, ada makanan yang enak, tapi yang mereka makan bukan makanan yang enak, bukan hidangan yang lezat, tapi makanan-makanan yang ada ulatnya, makanan yang sudah busuk, makanan yang sudah bau. Mereka itulah yang mereka makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kejadian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haula ya Jibril. Kalau bahasa kita, kok bisa ya ada makanan enak yang dia makan adalah makanan yang jelek, yang busuk, yang tak baik. Maka kata Jibril alaihi salatu wassalam, mereka wahai Rasulullah adalah golongan dari umatmu yang di dunia hidupnya tu suka jelek-jelekkan orang, suka ngomongkan orang. Apa bahasa Arabnya? Apa namanya? Ghibah. Ghibah itu apa? Ingat. Kalau mau tahu ghibah itu apa, biar tak masuk dalam ghibah, dalam dosa ghibah itu apa? Kata Nabi SAW, kata ulama, al-ghibah adalah zikruka akhakal muslim bima yakrahuhu law sami'ahu walau kana sadiqan walau bil isyarah. Kata ulama bahwa yang namanya ghibah itu adalah menyebut ghibah. Dosa tak? Dosa. Ustaz memang betul-betul maling dia Ustaz. Ya, dosa, ghibah, walaupun betul. Betul. Bahkan ulama melanjutkan walau bil isyarah, walaupun pakai isyarat, tak pakai ngomong. Antum. Walaupun pakai isyarat itu bagaimana? Misalnya, kalau ada anak pondok, kalau laki-laki misalnya dia botak kepala, misalnya nih, habis pelanggaran nih. Kau duduk 5 orang. Ya. Yang 4 nih tak ngelihat yang botak lewat. Kau ngelihat dia lewat. Macam mana kau ngasih tahu kawan yang 4 tu macam mana? Kan pakai isyarat je, gini je. Kan? Akhir semua noleh, semua ketawa. Aku tanya, ghibah tak? Ghibah. Dosa tak? Dosa. Walau bil isyarah. Ngerti ghibah artinya? Apa definisinya? Zikruka akhakal muslim bima yakrahuhu law sami'ahu walau kana sadikan walau bil isyarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, setiap hari Jumat, maka anak yang menziarahi kedua orang tuanya pada hari Jumat atau salah satunya yang sudah meninggal terlebih dahulu, maka pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, dan yang kedua akan Allah catat nanti pada hari kiamat termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka mudah-mudahan 2 amalan ini bisa diamalkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.